bersama dengan Kak Ica dan Kak Cecil. Kita mau menyambut semua adik-adik yang baru pertama kali datang. Ayo, siapa yang hari ini baru pertama kali datang? Saya. Selamat datang, welcome to CG Kids. Yuk, sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk CG Kids hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau memuji Engkau. Berkati setiap kami dan berikan kami hati yang semakin melekat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita mulai, kita mau main games. Siapa di sini yang mau main games? Saya. Oke, hari ini kita mau main apa ya? Nah, jadi Kak Ica punya gerakan. Kita akan main games namanya Wush. Kak Ica punya 3 gerakan. Nanti adik-adik bisa pilih gerakan 1, 2, dan 3. Tetapi tidak boleh sama dengan gerakan Kak Ica. Kalau sama harus shake. Oke, kalau sama harus shake. Nah, sekarang kita coba ya gerakan pertama. 1, 2, 3. Hap. Oke, gerakan kedua. 1, 2, 3. Shh. Gerakan ketiga. 1, 2, 3. Ah. Bisa ya, satu kali lagi ya. Gerakan pertama. Hap. Gerakan kedua. Shh. Gerakan ketiga. Ah. Oke, pintar semuanya, good job. Kita mau trial terlebih dahulu, kita coba. Ya, kita contohin ya Kak Cecil ya. Siap? Yeay. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ya, benar seperti ini Kak Cecil, benar, tidak sama gerakannya dengan gerakan Kak Ica. Oke, kita coba lagi. 1, 2, 3. Sama, berarti Kak Cecil harus shake. Oke, seperti itu ya. Adik-adik semua mengerti? Mengerti. Good job. Oke, kita mulai bersama-sama. Oke, hati-hati. Tidak boleh sama dengan gerakan Kak Ica. Oke, yang pertama. 1, 2, 3. Siapa yang sama? Ayo, yang sama harus shake ya. Oke, yang kedua. 1, 2, 3. Belum ada yang sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yeay! Good job semuanya. Semuanya bisa mengikuti game ini. Are you happy? Yes! Oke, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Siapa di sini yang hari ini merasa bahagia? Kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan suara kita. Satu
firman Tuhan, kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Kita mau bilang sama Tuhan, Jesus, I wanna be like you. Yuk kita sama-sama memejamkan mata. Kita bilang, Jesus, I wanna be like you. I wanna be like Jesus, be like Jesus, do what He would do. In every way, everywhere, every day, let His love and grace shine through. I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. I wanna be like Jesus, think like Jesus, do what He would do. In every way, everywhere, every day, let His love and grace shine through. I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. Satu kali lagi kita mau nyanyikan lagu ini. I wanna be like Jesus, think like Jesus, do what He would do. In every way, everywhere, every day, let His love and grace shine through. I wanna be like Jesus, so that Jesus would be seen in me. Father, help me be like Jesus. Father, help me be like Jesus. Father, help me be like Jesus. Tuhan Yesus, kami mau jadi seperti Tuhan. Mulai dari kecil kami mau belajar mengerti firman Tuhan dan mau taat melakukan apa yang Tuhan suka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Halo semuanya, senang banget hari ini ketemu sama teman-teman dari CG Kids. Nah, kalau kita nih masuk bulan ini adalah bulan friendship. Coba yang punya teman lebih dari 2 angkat tangannya. Walaupun gak ada yang lihat, coba. Gak ada yang lihat sih, tapi angkat tangannya boleh. Atau mungkin temennya, wah kak, temen aku lebih dari 20. Wah, banyak banget ya teman kakak. Sekarang berapa ya temennya? Kalau teman sih banyak, tapi mungkin best friend cuma 1-2. Nah, kalau hari ini ngomong-ngomong tentang teman ya, kira-kira gampang gak sih kita itu nolong orang yang baik sama kita? Kalau orang itu, pokoknya orang itu baik kak, dia suka nolong aku. Kira-kira gampang gak buat kita untuk nolong dia balik? Gampang, betul. Pasti itu. Kalau misalnya orang baik sama kita, kita juga baik sama orang itu. Tapi masalahnya nih ya, kadang ada kalanya kita itu udah nolong, tahu-taunya orangnya gak baik sama kita. Padahal kita udah baikin dia, udah nolong dia kerjain PR, udah telepon, video call supaya dia bisa kerjain. Tapi dianya balesnya sama sekali nggak baik gitu ya. Terus kira-kira kalau ada di momen seperti itu, apakah kita langsung, tahu gitu kita nggak usah nolong dia gitu ya. Kadang-kadang waktu kita nolong orang lain itu bisa jadi merepotkan, bisa jadi menyenangkan gitu ya. Tapi ada sebuah kisah di dalam Alkitab ketika orang ini menolong, dia itu tidak merasa terbebani. Justru ketika dia memberi sesuatu, ketika dia peduli sama temennya, disitulah dia itu mendapat sukacitanya. Makanya orang ini sampai tercatat loh di Alkitab. Ceritanya seperti apa? Orang Samaria yang baik hati, ada di Lukas ya. Kita sama-sama dengarkan cerita yang satu ini. Pada suatu kali, Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak, dan Yesus memberikan sebuah contoh. Ada seorang laki-laki yang berjalan dari Yerusalem ke kota Yeriko.
Di tengah jalan, ada gerombolan perampok yang bukan hanya merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, lalu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan, ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Setelah itu, ada juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat ada orang yang hampir mati tersebut, ia pun hanya melewati dari seberang jalan dan tidak menolong orang tersebut. Kemudian, datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia sampai di tempat itu dan melihat orang yang habis dirampok tersebut, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan untuk menolong. Ia mendekati dan membalut luka-lukanya. Sesudah itu, ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya dan membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan uang kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Keren banget ya. Coba orang Samaria aja bisa segitunya. Wih, kakak kagum sih sama orang ini. Dia itu gak cuma nolong ya. Mungkin kalau ada orang gitu ya, kesusahan, kita ketemu di pinggir jalan, dia kesusahan nih ya. Kita paling, aduh pak, kenapa pak? Terus kita akan keluarin dompet gitu ya, atau minta mama uang, terus dibantu aja nih uangnya gitu kan. Tapi kita gak akan sebela nih, mungkin kita gak akan bela-belain kayak si orang Samaria ini yang sampai bawa orangnya naik ke atas keledai, terus angkut dia sampai ke tempat yang oke untuk dirawat. Bahkan gak cuman itu loh, dikasih uang sama si perawat itu, dikasih tahu, ini ya aku kasih uang supaya kalau kamu butuh apa untuk supaya dia sehat, kan bisa pakai uang ini. Ini yang namanya nolong extra excellent. Ini yang namanya nolong gak pakai hitung-hitungan. Ketika kita peduli sama orang, ingat baik-baik, kita tuh gak lagi, oh dia udah lakuin apa? Oh baru 50, ya udah aku juga nolongnya 50%. Oh dia udah lakuin 75%. Dia pernah nolong aku ini. Oke, 3 kali dia nolong, 3 kali juga aku akan nolong. Loh. Ini orang gak kenal loh. Samaria ini gak kenal sama si orang yang kecelakaan itu tadi, yang dirampok itu. Gak kenal. Tapi dia bela-belain untuk nolong. Karena apa? Karena dia tahu ketika dia memberi, dia dapatin sukacitanya. Ketika dia ngasih, bukannya dia malah kekurangan. Makanya ada ayat firman Tuhan bilang, lebih baik memberi daripada kita menerima. Bukan berarti kita nggak boleh menerima, tapi ketika kita ngasih sesuatu ke orang, kita tuh kasih perhatian, kepedulian, kasih pertolongan, kasih bantuan. Di titik itulah kita tuh sebenarnya lagi menerima sesuatu. Menerima sesuatu dari Tuhan. Coba ingat-ingat sekarang, pernah nggak ya di hidup ini saya pernah nolong seseorang nggak ya? Mungkin ada yang bilang, oh pernah. Waktu itu saya ke panti asuhan sama sekolah. Dulu waktu sebelum pandemi mungkin ya. Diajak sama sekolahnya ke panti asuhan, terus ngapain? Ngasih sesuatu. Mungkin ke panti jompo juga pernah gitu ya. Kakak juga pernah waktu SD, SMP, SMA kayaknya udah pernah setiap elementary dari SMP dan SMA tuh ada momennya di sekolah tuh selalu diajak ke panti asuhan gitu ya. Terus ngasih di situ. Padahal kita nggak kenal sama anak-anak di situ, nggak kenal sama oma opanya. Tapi ketika kita melihat kehadiran kita datang ke sana dan kita melihat sukacitanya dia, kita tuh bisa ikut senang loh. Padahal waktunya terbuang nggak kalau nolong orang lain? Terbuang. Tapi kenapa kok kita bisa sukacita? Karena Tuhan itu senang lihat kita tuh nolong orang lain. Ketika kita care sama orang lain, sebenarnya kita tuh sedang melayani. Melayani bukan cuma orang itu, tapi melayani Tuhan. Jadi di titik itu, ketika kita care sama orang, kita bukan cuma sekedar membagikan kasih, tapi kita ini sedang melayani Tuhan. Kasihnya ya kasihnya Tuhan. Kalau kita hari-hari ini lagi mikir, iya sih, aku gak bisa kak, sibuk. Setiap hari yang aku pikirin adalah deadline tugas, ujian, deadline tugas, dan ujian. Mungkin kalau sekarang, ini lagi bulan apa nih? Bulan Juni. Kalau bulan Juni itu habis ini ada apa? Habis ini ada liburan. Coba spend time. Kayaknya sekarang mah anak sekolah nggak kerasa ya liburan, nggak liburan, tetap aja di rumah, ya nggak?
Coba spend time, walaupun banyak ujian, banyak tugas, coba pikirkan dan spend time 1-2 kali untuk kamu tuh bisa, oh iya ya, aku bisa tolong siapa ya? Gimana caranya? Lihat sekitarnya. Siapa yang paling dekat? Keluarganya, pamannya, atau mungkin mbak. Mungkin mereka habis belanja terus banyak barang yang dibawa. Terus habis itu kita lagi ngapain? Kita lagi leyeh-leyeh di sofa. Terus apa yang kita lihat? Oh, habis belanja. Atau waktu kita lihat, wih kayaknya nih mama sama mbak susah banget bawanya. Terus kita lihat itu, sini mah aku bantuin. Pilihannya ada 2, kita mau cuek atau kita mau peduli sama orang di sekitar kita. Coba kita buka ya, Ibrani 13 ayat 16. Kita baca sama-sama, ini jadi ayat yang perlu kita hafal supaya kita ingat untuk selalu peduli sama orang. 13 ayat 16. Kita baca sama-sama ya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sampai situ kita ulang lagi. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Firman Tuhan jelas-jelas bilang apa yang pertama? Berbuat baik. Dan yang kedua, memberi bantuan. Jadi itulah cara kita tuh bisa menunjukkan kasih Tuhan buat orang-orang di sekitar kita. Coba sama-sama ikuti kakak ya. I care about you. Coba 1, 2, 3. I care about you. Kalau kalian lihat sekitarnya lagi butuh bantuan, mungkin adiknya lagi kesulitan, even cuman kecil, buka aqua atau botol plastik gitu ya, minuman, terus dia nggak bisa gitu ya. Bukannya malah, duh gitu aja nggak bisa. Tapi diganti, mana sih? Sini Koko bantuin, atau sini Cece bantuin. Bukain. Simple things tapi itu matter loh. Di saat itu kita tuh sedang membantu dan peduli sama orang itu. Kakak mau tutup dengan sebuah doa. Berdoa buat setiap teman-teman CG Kids gak lagi jadi pribadi yang gampang rasanya kayak ngejekin orang kalau dia nggak bisa. No. Tapi jadi mudah, bukan gampang untuk ngejek tapi gampang untuk bantuin orang. Dimulai dari sebuah doa sebenarnya. Kalau misalnya kalian tuh mulai bingung, aku loh kak bingung mau bantu apa, ketemu aja nggak bisa, keluar rumah aja nggak bisa, mau bantu gimana kak? Oke, cara yang termudah adalah dengan doa. Dengan berdoa kita itu mungkin nggak bisa langsung menyelesaikan masalah orang itu, atau orang itu kesulitan apa kita nggak bisa langsung menyelesaikan. Tapi dengan berdoa paling tidak orang itu tahu kalau ada seseorang yang mendukung, mensupport dia. Jadi kalau kamu tahu hari-hari ini lagi ada teman yang nilainya jelek terus, sekolah online malah jelek terus. Kalau ada teman-teman seperti itu, coba kamu telepon, hey kamu perlu bantuan apa? Sini aku doain ya, habis itu kamu bantuin ajarin dia pelajarannya. Atau kamu lihat mamamu atau oma atau opa di rumah lagi sakit, terbaring sakit. Kalau kamu bisa mengunjunginya, kamu bisa berdoa buat dia, it will be helpful. Bukan cuma helpful loh, tapi kamu lagi menunjukkan bahwa kamu God Stop Agent yang care sama orang lain. Yang gak egois dengan dirinya sendiri, yang gak selfish, tapi mementingkan orang lain. Seperti Tuhan itu selalu ada dan menolong kita. Yuk kita mau jadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang lain. Oke? Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus jadikan kami dimanapun kami berada. Sekalipun kami mungkin terbatas, kami nggak bisa ketemu banyak orang, mungkin masih ada protokol kesehatan yang kami nggak bisa reach orang-orang tertentu, tapi kami tetap mau jadi alat Tuhan untuk peduli dengan sesama kami. Kami mau mulai dari orang-orang di sekitar kami, menjadi teladan untuk menabur kasih di hidup mereka. Tuhan, kami mau mulai dengan kepedulian untuk seseorang di sekitar kami. Mulai dari doa, mulai dari sebuah bantuan kecil, kami mau tunjukkan kasih Tuhan kepada sesama di sekitar kami. Jadikan kami God Stop Agent yang melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menjadi pelaku firman. Haleluya, amin. God bless you teman-teman CG Kids.
Pastor, saya mau tanya. Kenapa kok biasanya mami daddy itu pergi sendiri, tapi anak-anaknya nggak diajak gitu? Mungkin karena kamu makannya banyak. Enggak, jadi mami pergi sendiri kan perlu waktu. Your mom and dad, they are also the best of friends, right? So they need to talk to each other. When you were small, did your parents also got angry at you? Of course. The joy of being children is in making mistakes and being forgiven. Pastor, kenapa kok Tuhan nggak menikah?